pria sangat tertarik dengan 5 hal ini yang membuat kamu berbeda. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Hai, cantik. Ada topik seru yang mau kita bahas hari ini. Kalian pernah nggak sih merasa bingung kenapa susah banget ketemu pria yang tepat? Padahal kalian dan banyak teman-teman cewek kalian merasa udah jadi cewek yang baik. Nah, ternyata ada beberapa hal yang pria sering banget perhatiin dan bisa bikin kamu benar-benar terlihat beda di mata mereka. Bayangin deh, kalau kamu tanya sama kebanyakan pria, mereka mungkin bilang, kalau susah banget nemu cewek yang beneran baik. Tapi tenang dulu, bukan berarti kamu atau teman-temanmu nggak baik. Masalahnya lebih ke gimana kalian menonjolkan hal-hal yang bisa bikin kamu terlihat spesial di mata pria. Pembahasan kita hari ini tentang 5 hal yang bikin pria perhatiin dan nggak bisa nolak, serta bisa bikin kamu benar-benar beda dari cewek lainnya. Simak baik-baik ya, siapa tahu ini. Dan gua harap bisa jadi kunci buat hubungan yang lebih harmonis dan bahagia untuk kalian. Let's go. Pertama, kecerdasan emosional. Oke, yang pertama dan paling penting, kecerdasan emosional. Banyak orang yang bilang cewek lebih cepat dewasa dibanding pria. Aku sih nggak setuju. Itu tergantung gimana kita melihatnya. Cewek mungkin lebih siap buat berkeluarga dan ninggalin masa muda mereka, sementara pria cenderung bertahan lebih lama di fase tersebut. Iya kan? Nah, kalau kita ngomongin soal kematangan emosional dan kecerdasan emosional, baik pria maupun cewek sama-sama punya tantangan besar. Banyak pria yang kurang kecerdasan emosional, tapi sayangnya banyak cewek juga begitu, walau mungkin mereka nggak nyadar. Kecerdasan emosional itu kemampuan buat nyadarin emosi kita, ngendaliin mereka, dan tahu cara mengekspresikan diri dengan benar. Bayangin gini deh, kamu lagi hangout sama teman-teman, terus ada kejadian yang bikin kamu kesel. Kamu bisa marah-marah dan bikin suasana jadi nggak enak, atau sebaliknya kamu bisa tarik napas, tenangin diri, dan ngomongin masalahnya baik-baik. Nah, itu contoh sederhana dari kecerdasan emosional. Bisa ngendaliin emosi dan tetap berpikir jernih. Ini penting juga, karena dengan kecerdasan emosional juga berarti kamu nggak gampang baper. Misalnya, pasangan kamu lupa ngasih kabar seharian. Daripada langsung marah-marah, coba deh tanya baik-baik kenapa dia nggak ngasih kabar. Mungkin aja dia lagi sibuk atau ada masalah. Dengan begitu, kamu bisa ngehindarin drama yang nggak perlu. Oke? Paham kan cantik? Cerita sedikit nih. Ada cewek yang gua kenal, super menarik, punya kerjaan keren, pintar, sukses, semua di permukaan kelihatan sempurna. Tapi, saat gue lihat dia ribut sama seseorang karena hal sepele, gue sadar dia nggak punya kontrol emosional yang bagus. Nah, itu yang jadi masalahnya. Buat banyak cewek, belajar mengekspresikan diri dengan cara yang tenang dan penuh kasih sayang itu penting banget. Jangan biarin emosi nguasain diri kamu. Kalau kamu bisa jujur sama diri sendiri soal tantangan ini, dan mau memperbaikinya, itu sangat istimewa. Beberapa cewek yang gue temui kadang menolak hal ini, entah karena alasan tertentu kayak merasa down atau sering nyalahin diri sendiri. Cobalah lihat ini sebagai kesempatan buat tumbuh. Pahami dulu sebanyak mungkin dan lebih dalam diri kamu, siapa kamu, sebelum kamu mencoba memahami orang lain. Dalam konteks poin pertama ini, ada 2 hal penting yang harus kamu garis bawahi. Pertama, mengendalikan emosi. Satu hal yang perlu ditekankan adalah gimana kamu ngendaliin emosi kamu. Kita semua pernah merasa marah, sedih, atau kecewa. Itu normal. Tapi gimana cara kamu nangani emosi tersebut adalah kuncinya. Ketika kamu bisa tetap tenang dan gak meledak-ledak saat menghadapi masalah, itu nunjukin kedewasaan dan kecerdasan emosional. Misalnya gini cantik, saat kamu merasa marah, cobalah buat gak langsung bereaksi. Ambil napas dalam-dalam. Pikirin dulu sebelum ngomong atau bertindak. Dengan cara ini, kamu bisa ngindarin konflik yang enggak perlu dan bikin situasi jadi lebih baik. Kedua, mengekspresikan diri dengan baik. Bagian lain dari kecerdasan emosional adalah kemampuan buat mengekspresikan diri dengan baik. Banyak orang merasa sulit buat ngungkapin perasaan mereka, terutama dalam hubungan. Penting banget buat bisa ngomongin apa yang kamu rasain,
dengan cara yang jelas dan tenang. Contoh, kalau kamu merasa nggak dihargai dalam hubungan, bicarain hal itu sama pasanganmu. Katakan dengan jelas, apa yang bikin kamu merasa begitu, dan gimana kamu pengen diperlakukan. Dengan cara ini, kamu ngasih pasanganmu kesempatan buat ngerti dan memperbaiki diri. Oke, cantik? Sekarang, kita pindah ke nomor 2, yakni menjadi jelas, spesifik, dan transparan. Nah, hal lain yang bikin kamu beda dari cewek lain adalah kemampuan buat menjadi jelas, spesifik, dan transparan. Banyak cewek cenderung ngomong dengan cara yang enggak jelas soal apa yang mereka rasain, inginkan, atau harapkan. Udah kayak ikan aja yang nggak punya lidah. Kadang, udah jadi rahasia umum sih. Cewek merasa pria seharusnya bisa paham mereka tanpa harus diberitahu secara langsung. Ini bisa bikin pria frustasi, terutama pria yang beneran pengen mencintai dan peduli sama kamu. Misalnya, kamu bilang ke pria, "Aku mau lebih banyak waktu bersamamu." Dan dia mikir dengan nambah 1 hari aja udah cukup. Tapi sebenarnya, kamu pengen lebih banyak waktu, dan kamu jadi frustasi karena dia nggak paham maksudmu. Ini bisa diselesaikan dengan jadi lebih jelas dan transparan. Pria dewasa nggak mau main tebak-tebakan sama cewek mereka. Asli sumpah deh, gue pribadi males banget kalau harus main tebak-tebakan. Apalagi kalau kerjaan lagi numpuk. Rasanya mau mati aja sekalian. Jadi gini ya, kalau kamu jujur dan jelas soal apa yang kamu inginkan, itu bisa bikin hubungan lebih damai dan ngindarin banyak masalah. Kita cowok tuh bukannya mau menghindari masalah, tapi kita malas aja gitu kalau ada drama yang gak jelas. Contoh lainnya nih, kamu pulang kerja dengan wajah bete karena ada masalah di kantor. Pasangan kamu tanya, "Kamu kenapa?" Dan kamu jawab, "Nggak apa-apa." Padahal jelas-jelas ada apa-apa. Ini bikin dia bingung, karena dia pengen bantu tapi nggak tahu caranya. Kalau kamu bilang, "Aku lagi stres karena masalah di kantor," dia jadi tahu dan bisa bantu nenangin kamu. Dengan jadi transparan, kamu juga nunjukin kalau kamu percaya sama dia. Kepercayaan itu penting banget dalam hubungan. Kalau kamu bisa jujur dan terbuka, hubungan kalian bisa jadi lebih kuat dan harmonis. Nah, hal penting yang harus kamu garis bawahi pada poin 2 ini. Pertama, memberikan petunjuk yang jelas. Salah satu cara buat jadi lebih jelas adalah dengan ngasih petunjuk yang spesifik. Misalnya, daripada bilang, "Aku ingin kamu lebih perhatian," coba bilang, "Aku akan merasa lebih dihargai kalau kamu bisa ngirim pesan singkat setiap pagi buat nyapa." Dengan ngasih petunjuk yang jelas kayak gini, pasanganmu bakal lebih mudah ngerti dan memenuhi keinginanmu. Kedua, menghindari kesalahpahaman. Dengan jadi transparan, kamu juga bisa ngindarin banyak kesalahpahaman. Misalnya, kalau kamu merasa ada yang mengganggu dalam hubungan, bicarain segera sebelum masalahnya membesar. Jangan biarin hal-hal kecil menumpuk dan jadi bom waktu. Dengan komunikasi yang terbuka, kamu dan pasangan bisa nyelesain masalah dengan cepat dan efektif. Oke, cantik. Lanjut ke nomor 3, peduli dan melayani pasangan. Hal berikutnya yang bikin kamu beda adalah keinginan buat peduli dan melayani pasanganmu. Mungkin beberapa dari kalian mikir, "Aku nggak mau melayani pria yang nggak melakukan hal yang sama buatku." Itu benar, gue dukung 100%. Kamu harus berada dalam hubungan yang sehat dan saling menghargai. Tapi keinginan dan semangat buat peduli dan melayani pasangan itu penting. Kadang, beberapa dari kalian mungkin punya tembok yang terlalu tinggi sehingga sulit bagi pria buat ngelihat dan ngerasain kasih sayangmu. Atau mungkin kamu dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga yang bilang kamu terlalu berlebihan. Namun, peduli dan melayani pasanganmu dalam hubungan yang sehat bisa bikin kamu beda dari cewek lain. Ini buat yang udah nikah ya. Buat yang belum nikah, jangan mau jadi ibu 2.0 bagi dia. Bayangin gini deh, kamu masak makanan favorit pasangan kamu tanpa dia minta. Pasti dia bakal merasa dihargai dan dicintai. Atau misal saat dia lagi stres, kamu berusaha buat bikin dia merasa lebih baik dengan ngasih dukungan dan perhatian. Hal-hal kecil kayak gini bisa bikin hubungan kalian jadi lebih harmonis. Tapi ingat, ini bukan berarti kamu harus jadi budak buat pasanganmu. Hubungan yang sehat itu seimbang. Kalian saling memberi dan menerima. Jadi, jangan takut buat nunjukin perhatian dan kasih sayangmu. 2 hal penting pada poin ini yakni, pertama, memberikan dukungan emosional.
Salah satu bentuk melayani pasangan adalah ngasih dukungan emosional. Ketika pasanganmu menghadapi masalah, jadilah pendengar yang baik. Berikan dukungan dan kata-kata yang menenangkan. Kadang, yang mereka butuhin cuma seseorang yang bisa dengerin dan paham tanpa menghakimi. Kedua, melakukan hal-hal kecil dengan cinta. Hal-hal kecil yang kamu lakuin dengan cinta bisa bikin perbedaan besar dalam hubungan. Misalnya, nyiapin sarapan buat pasanganmu sebelum dia berangkat kerja. Ini buat yang udah nikah. Atau ngirim pesan singkat buat ngingetin dia betapa kamu mencintainya. Tindakan-tindakan sederhana ini bisa nunjukin kalau kamu peduli dan selalu mikirin dia. Next, nomor 4. Menjaga penampilan untuk pasangan. Hal lain yang bikin kamu beda adalah keinginan buat terlihat baik buat pasanganmu. Di dunia sekarang, banyak yang fokus pada diri sendiri dan apa yang bikin mereka merasa baik. Namun, dalam hubungan, penting buat punya mindset pengen terlihat baik buat pasanganmu. Yang perlu kalian ingat, pria itu sangat visual, dan ketika kamu berusaha terlihat baik buat dia, itu bikin dia merasa lebih dicintai dan diinginkan. Banyak cewek lebih peduli tentang gimana mereka dilihat oleh teman-teman atau masyarakat, dan kurang ngasih perhatian pada pasangan mereka. Dengan ngasih perhatian lebih pada penampilan buat pasanganmu, kamu bisa bikin dia merasa lebih dihargai dan dicintai. Contohnya, kamu tahu pacar kamu suka kamu pakai warna tertentu. Kamu bisa sesekali pakai baju dengan warna itu buat bikin dia senang. Atau mungkin dia suka kamu dengan gaya rambut tertentu. Kamu bisa coba gaya itu buat bikin dia merasa spesial. Ini bukan berarti kamu harus ngubah diri sepenuhnya, tapi nunjukin kalau kamu peduli dengan apa yang dia suka. Dua hal penting pada poin ini adalah: pertama, menghargai pendapat pasangan. Menjaga penampilan buat pasangan juga berarti menghargai pendapatnya tentang gimana kamu terlihat. Kalau dia ngasih saran atau masukan tentang penampilanmu, coba dengerin dengan hati terbuka. Ini bukan berarti kamu harus ngikutin semua sarannya, tapi nunjukin kalau kamu peduli dengan apa yang dia pikirkan. Kedua, untuk menjaga diri sendiri. Selain buat pasangan, menjaga penampilan juga penting buat dirimu sendiri. Ketika kamu merasa nyaman dan percaya diri dengan penampilanmu, itu bakal mempengaruhi cara kamu berinteraksi dengan pasanganmu. Kamu bakal merasa lebih baik, dan hubungan kalian bisa jadi lebih positif. Nomor 5, adil dan bertanggung jawab. Yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah jadi adil dan bertanggung jawab. Salah satu keluhan terbesar pria tentang cewek adalah kurangnya tanggung jawab dan kecenderungan buat nyalahin pria. Penting banget buat cewek bisa nerima kritik konstruktif dan ngakuin di mana mereka bisa lebih baik. Jadi adil dalam hubungan juga penting. Contohnya, ketika pria ingin beli sesuatu yang dia suka dan kamu nolak dengan alasan keuangan, tapi kamu dengan mudah ngabisin uang buat hal yang kamu inginkan. Ini bisa terasa nggak adil bagi pria dan nyiptain ketegangan dalam hubungan. Cobalah buat selalu bersikap adil dan lihat situasi dari perspektif pasanganmu. Kalau kamu bisa ngakuin kesalahanmu dan berusaha memperbaikinya, itu bakal bikin hubungan kalian lebih kuat dan harmonis. Dua hal penting yang harus kamu garis bawahi pada poin ini adalah: pertama, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan adalah tanda kedewasaan dan tanggung jawab. Kalau kamu bikin kesalahan, jangan takut buat minta maaf dan berusaha memperbaikinya. Ini nunjukin kalau kamu peduli dengan hubungan dan pengen bikin lebih baik. Kedua, menghargai pasangan. Jadi adil juga berarti menghargai pasanganmu. Hargai usaha dan pengorbanan yang dia lakuin buat hubungan kalian. Jangan cuma fokus pada kekurangan atau kesalahannya, tapi juga lihat sisi positif dan kelebihannya. Jadi cantik, pesan penting untuk video ini. Meski tadi kamu belajar hal-hal yang bisa bikin kamu beda, yang paling penting adalah jadi dirimu sendiri. Keaslian adalah kunci. Kenali dirimu dan jadilah dirimu yang sebenarnya. Tentu, ada bagian dari diri kita yang masih perlu diperbaiki. Tapi, jadi diri sendiri dengan percaya diri juga bisa bikin kamu beda. Kalau dia mau kamu harus ini dan harus itu yang melewati batas kamu harus tegas. Cukup bilang aja ke dia kalau kamu nggak nyaman, jika harus begini atau begitu. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.